Halo semua, welcome to Mia Vlog. Jadi kita akan perjalanan menuju kota Solo dan juga kota Yogyakarta untuk edu trip. Ikutin aku terus ya. Hari pertama kita langsung sampai di Masjid Agung Keraton Surakarta. Masjid ini dibangun oleh Sunan Pakubuwono III pada tahun 1963 pada masa kemerdekaan. Masjid ini adalah milik Kerajaan Surakarta Hadiningrat dan berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus pusat syiar Islam bagi warga kerajaan dan kegiatan keagamaan seperti grebek, sekatan, dan maulid Nabi. Di sana kami bertemu dengan Dewan Kepala Masjid serta Kepala Keraton Tafsir Anom yaitu Bapak Muhtarom yang mendampingi kami serta menjelaskan sejarah dari Masjid Agung Keraton Surakarta. Yang dijelaskan oleh Bapak Muhtarom, masjid dan keraton yaitu berdampingan. Struktur pemerintahannya juga ada di Masjid dan Keraton Agung Surakarta. Masjid ini letaknya berada di alun-alun utara yang menjadikannya bagian penting dari pusat kekuasaan dan spiritualitas masyarakat Surakarta. Masih di hari pertama, sorenya kita ke Museum Pers Nasional. Terletak di Jalan Gajah Mada nomor 59 Solo, Surakarta. Museum Pers Nasional adalah museum yang didirikan untuk melestarikan dan memperkenalkan sejarah serta perkembangan dunia pers jurnalistik di Indonesia. Museum ini menjadi pusat dokumentasi, edukasi, dan penelitian tentang jurnalistik nasional sejak masa kolonial hingga era digital. Menampilkan perjalanan pers dari masa ke masa serta mengkoleksi alat seperti mesin cetak tua, kamera jurnalistik tua, radio, dan televisi klasik. Museum juga mengkoleksi ribuan surat kabar dan majalah dari berbagai daerah dan periode waktu. Museum Pers Nasional bukan sekedar tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi pusat edukasi penting tentang peran dan perjuangan pers dalam sejarah bangsa. Museum ini mengajarkan bahwa pers bukan hanya menyampaikan berita, tapi juga bagian dari perjuangan, kemerdekaan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Hari kedua, kita sampai di Masjid Jogokaryan. Masjid ini terletak di Kampung Jogokaryan, Yogyakarta. Nama masjid diambil dari nama kampung tersebut, mengikuti teladan Rasulullah SAW yang menamakan Masjid Kuba sesuai tempatnya. Hal ini mencerminkan tanggung jawab dan keterikatan masjid dengan masyarakat sekitar. Masjid Jogokaryan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat peradaban yang menjalankan 5 fungsi utama masjid seperti pada masa Rasulullah. Yang pertama yaitu Baitullah atau Rumah Allah. Masjid terbuka 24 jam melayani siapapun yang datang sebagai tamu Allah. Yang kedua yaitu Baitul Mal, lembaga keuangan masjid. Menjadi tempat distribusi dana dan bantuan sosial bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu tempat pendidikan, program seperti sinau bareng atau belajar bareng, anak-anak diajar oleh kakak-kakaknya yang sudah menempuh pendidikan tinggi. Yang keempat yaitu tempat penyelesaian masalah atau biro hukum, yang membantu masyarakat sekitar dalam persoalan hukum. 5 yaitu pelayanan kesehatan. Terdapat poliklinik untuk pelayanan medis masyarakat dan ada kartu khusus untuk pemeriksaan dan pengobatan masjid. Masjid Jogokaryan berusaha menerapkan prinsip masjid sebagai solusi untuk berbagai problem masyarakat sebagaimana pada masa Rasulullah. Masjid ini juga sebagai pusat pembinaan akhlak, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Berperan aktif dalam mengontrol dan merangkul jamaah untuk kembali aktif ke masjid, serta memperdayakan masyarakat melalui pengembangan SDM dan kepemimpinan remaja. Masjid Jogokaryan menjadi contoh nyata bahwa masjid dapat menjadi pusat kemajuan umat lewat pendekatan yang menyeluruh mulai dari ibadah, pendidikan, kesehatan, hingga hukum.